Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aul Ramadan Indonesia. Saya mahasiswa BINUS University B24, jurusan Teknik Komputer. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari ujian UTS Probability dan Statistik saya. Nah, untuk soal nomor satu yaitu soalnya adalah tentang distribusi normal. Nah, soal yang saya bikin itu dalam satu kelas di Universitas Andalas terdapat 100 siswa yang mengikuti ujian. Nah, rata-rata dari hasil ujian gabungan siswa tersebut 80, serta simpangan baku dari ujian gabungan tersebut adalah 20. Nah, jika data hasil ujian gabungan tersebut berdistribusi normal, nah maka berapa persen mahasiswa di universitas tersebut yang mendapat nilai A? Jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85. Nah, pertama-tama kita cari yang diketahui dulu. Yang diketahui yang pertama itu adalah U. U sama dengan 80. Lalu selanjutnya adalah gamma. Gammanya yaitu 20, sedangkan X adalah 85. Kita memasukkan angkanya ke rumus yaitu Z sama dengan 85 dikurang 80 dibagi 20. Nah, hasilnya itu adalah 0,25. Nah, nilai Z untuk 0,25 adalah 0,5987. Nah, dari mana saya bisa mendapatkan hasil nilai Z untuk 0,25 adalah 0,5987? Nah, itu tuh berdasarkan dari tabel Z. Nah, kalian sendiri bisa melihat di tabel Z yaitu dengan cara pertama-tama melihat angka setelah koma dan sebelum koma. Lalu untuk di atasnya kalian bisa melihat angka setelah angka 2 setelah angka koma. Nah, lalu kita masukkan rumus kembali yaitu ZX besar sama 85 sama dengan 1 dikurang Z, X kecil sama 85. Nah, pada akhirnya kita mendapatkan hasil yaitu 0,4013. Untuk dijadikan persen berarti 40,13%. Itu jawaban untuk nomor satu. Nah, untuk nomor dua yaitu tentang pendugaan interval atau pendugaan selang kepercayaan. Nah, soal yang saya bikin yaitu sebuah proses secara pembagian makanan ke anak yatim diatur sehingga terjadinya pembagian makanan ke anak yatim yang diberikan tersebar secara merata. Nah, untuk simpangan bakunya itu adalah 1,5. Lalu untuk selang kepercayaannya 5% bagi rata-rata banyak makanan yang dibagikan pada acara tersebut. Nah, bila suatu contoh acak 25 orang mendapatkan masing-masing 20,3 masing-masing mendapatkan 20,3 makanan. Nah, untuk pembahasannya pertama kita diketahui yaitu gammanya adalah 1,5, untuk A-nya adalah 5%, dan untuk N-nya adalah 25, dan untuk X adalah 20,3. Nah, yang ditanya itu adalah X dikurang Z, A per Z dikali gamma per akar N besar sama U kecil sama X ditambah Z A per 2 dikali gamma per akar N. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, langsung kita masukkan angka-angka di rumus tersebut dan kita mencari penyelesaiannya dan mendapatkan hasil yaitu adalah 9,72 besar sama U kecil sama 20,88. Nah, itu untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 3 yaitu tentang pengujian hipotesis dua rata-rata dengan tipe kesalahan tipe 1A bebas. Nah, untuk soal yang telah saya cari yaitu adalah tes COVID-19 dari mohon maaf maksudnya tes COVID-19 dari 15 orang di kampung Singasari menunjukkan rata-rata negatif adalah 50 dengan standar deviasi 10. Sementara untuk kampung Juanda, 8 orang yang dites dan menunjukkan rata-rata negatif berjumlah 65 dengan standar deviasi 8. Bisakah disimpulkan bahwa jumlah negatif dari kedua daerah tersebut berbeda secara signifikan? Gunakan untuk A-nya itu adalah 0,05 dan jika diketahui bahwa standar deviasi dari kedua daerah sama. Nah, untuk jawabannya pertama-tama kita cari diketahui dulu. Diketahui untuk N1 yaitu adalah 15 dan untuk N2 yaitu adalah 8 dan untuk X1 adalah 50, untuk X2 adalah 65. Nah, untuk S1 yaitu adalah 10, untuk S2 adalah 8. Nah, kita pangkatkan jadi S1 pangkat 2 yaitu adalah 100, S2 pangkat 2 adalah 64. Nah, selanjutnya adalah uji hipotesis. Untuk uji hipotesis HO-nya sama dengan U1 sama dengan U2 dan juga H1-nya yaitu U1 tidak sama dengan U2. Nah, untuk A-nya tadi kita bisa dilihat di soal yaitu 0,05. Lalu pertama-tama kita cari SP-nya dulu. Nah, untuk SP kita memakai rumus akar N1 dikurang 1 dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 pangkat 2.
dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, kita masukkan angka-angka tadi ke rumus dan kita mendapatkan hasil yaitu adalah 9,380. Nah, selanjutnya kita cari yaitu T hitung. Untuk T hitung kita memakai rumus X1 dikurang X2 dibagi SP yang tadi telah kita cari, lalu dikali akar 1/N1 ditambah 1/N2. Nah, kita masukkan angka-angka ke rumus tersebut dan kita mendapatkan hasil yaitu adalah 5,8894. Nah, untuk selanjutnya itu kita cari V sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2 itu adalah rumusnya, kita tinggal masukin aja angkanya yaitu 15 ditambah 8 dikurang 2 yaitu adalah 121. Nah, untuk grafiknya kita bisa melihat di sini yaitu kita bisa simpulkan bahwa HO itu uh, sama dengan HO ditolak sama dengan HO diterima karena kita mendapatkan hasil dari penghitungan HO-nya itu adalah untuk HO ditolak yaitu min 2,08 dan untuk HO yang diterima yaitu 2,08. Nah, saya akan menjelaskan sedikit kenapa bisa saya mendapatkan hasil min T 0,05 yaitu yang A tadi sama dengan 21. Nah, 21 itu kita dapat dari V. Nah, untuk 0,25 kita bisa melihat di tabel T. Nah, baru kita bisa menghasilkan hasil yaitu adalah 2,08. Nah, untuk soal nomor 4, untuk soal nomor 4 yaitu tentang pengujian hipotesis serentak tentang koefisien regresi dalam model persamaan regresi linear berganda. Nah, ini menggunakan analisa ragam. Nah, untuk soal yang telah saya bikin yaitu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi mencoba menganalisis pengeluaran siklus perusahaan tiap bulannya. Setelah diselidiki, ternyata ada dua faktor yang menyebabkan pengeluaran listrik tersebut sangat banyak setiap bulannya. Yang pertama yaitu jumlah jam pegawai lembur dan jumlah jam kerja mesin atau komputer. Untuk menganalisis seberapa besar kedua faktor itu, saya telah membuat tabel selama pencatatan selama 10 bulan. Nah, ini adalah tabelnya. Di tabel itu berisi bulan, jam kerja pegawai lembur yang dikodekan dengan X1, lalu jam kerja mesin atau komputer yang dikodekan dengan X2, dan serta pengeluaran listrik yaitu Y. Nah, untuk tabel sigmanya yaitu adalah yang pertama itu adalah Y, kita salin data Y di sini. Lalu untuk X1-nya yaitu jam kerja pegawai lembur dan X2-nya yaitu jam kerja mesin komputer. Nah, kita salin ketiga data dari tabel tadi dan kita mendapatkan sigma untuk tiga data itu adalah 272, 441 dan 147. Lalu selanjutnya kita cari untuk yang 2 dikali 1 yaitu adalah X1 dikali Y. Nah, untuk X1 dikali Y kita mendapatkan hasil seperti ini. Lalu kita jumlahkan dan menjadi 12.005. Nah, selanjutnya untuk mencari 3 kali 1 dan 2 kali 3, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan 1 pangkat 2. Nah, kita telah mendapatkan hasilnya. Ini adalah tabel sigma yang bakal sebagai panutan kita untuk mengerjakan tahap selanjutnya. Nah, untuk di tahap selanjutnya yaitu kita membuat sigma, kita membuat penyederhanaan dulu yaitu adalah sigma X2 pangkat 1, maksudnya X1 pangkat 2 sama dengan sigma X1 pangkat 2 dikurang N X1 pangkat 2. Kita masukkan angka-angka yang telah dibikin di tabel sigma tadi, yang untuk sigma X1 pangkat 2 19.461 itu kita dapat dari ini, dari sini, dari sigma tadi. Nah, lalu selanjutnya yaitu 10 itu adalah N dan 44,1 yaitu data yang telah ada di sigma tadi. Nah, kita mendapatkan hasil 12,9. Lalu untuk selanjutnya itu adalah sigma X2 pangkat 2 mendapatkan hasil 12,1 dan selanjutnya adalah sigma Y pangkat 2 mendapatkan hasil 84,6. Lalu juga selanjutnya itu adalah Y X1 mendapatkan hasil 9,8 dan sigma X1 X2 mendapatkan hasil 2,3, lalu sigma Y X2 mendapatkan hasil 14,6. Nah, selanjutnya itu kita mencari persamaan. Persamaannya kita telah mencari tadi, setelah tinggal masukkan ke rumusnya. Rumusnya itu adalah sigma Y X1 sama dengan B1 sigma X1 pangkat 2 ditambah B2 sigma X1 X2. Lalu untuk persamaan kedua itu adalah sigma Y X2 sama dengan B1 sigma X1 X2 ditambah B sigma X2 pangkat 2. Nah, kita tinggal masukin angkanya, itu adalah 9,8 sama dengan 12,9 B1 ditambah 2,3
B2 itu untuk persamaan 1. Untuk persamaan 2 itu adalah 14,6 sama dengan 2,3 B1 ditambah 12,1 B2. Nah, selanjutnya itu kita cari B1. Kita cari B1 dengan rumus sigma YX1 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma YX2 dikali sigma X1 X2 dibagi sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang buka kurung X sigma X1 X2 kuadrat. Nah, kita tinggal masukin angka-angka yang telah kita cari di yang telah kita cari penyederhanaan tadi, yaitu yang ini, yang 12,9, 12,1, yang 84,6, 9,8, 2,3, dan yang lain-lain. Nah, kita tinggal masukkan angkanya, lalu kita mendapatkan hasil yaitu adalah 0,564 untuk B1. Dan untuk B2 rumusnya tidak jauh berbeda, cuman ada beberapa sedikit perbedaan, yaitu di bagian atasnya yaitu adalah sigma YX2 dikali sigma X1 pangkat 2 dikurang sigma YX1 dikali sigma X1 X2. Nah, untuk bawahnya itu sama saja dengan yang B1 dan kita tinggal masukkan angkanya dan mendapatkan hasil adalah 1,099. Nah, selanjutnya itu kita cari A. Untuk cari A itu kita perlu Y. Untuk Y itu kita bisa, mohon maaf, kita bisa lihat di tabel yang telah kita cari tadi. Nah, ini adalah tabel sigma untuk Y. Tabel sigma untuk Y hasil sigmanya itu 272. Nah, kita sederhanakan menjadi 27,2 dikurang itu adalah B1X1 dikurang B2X2. Nah, ini adalah rumusnya dan kita mendapatkan hasil A yaitu min 13,828. Nah, selanjutnya kita mencari hasil Y yang terakhir adalah yaitu adalah A ditambah dengan B1 ditambah dengan B2. Jadi min 13,828 ditambah 0,564 X1 ditambah 1,099 X2. Nah,